tanda-tanda Anda berhasil melakukan ritual, terutama yang kita bahas di video-video kemarin, yaitu di sekitar daerah Sragen. Yang kita ketahui memang selama kita tirakat di sana dan beberapa lagu tirakat sesuai dengan petunjuk juru kunci, terus kita mendapat atau beberapa kali ritual. Sebenarnya ritual itu sudah lama dilakukan, tapi memang untuk mencari persyaratan yang lengkap itu tidak mudah dan tidak semudah yang Anda bayangkan. Terutama mencari syarat, salah satunya yaitu yang cocok dengan angan-angan kita. Misalnya kita ritual itu harus 2 orang, nah itu yang mencari yang sekiranya cocok dan mampu bertahan itu memang sangat sulit. Biasanya godaannya itu pasangan yang ritual itu rata-rata berpura-pura atau tidak tulus. Nah, mencari yang tulus atau yang benar-benar kuat keinginannya itu yang sulit, sehingga tidak jarang banyak sekali yang merasa dimanfaatkan. Bahkan ada yang sampai 3 kali. Tapi yang disarankan itu kalau bisa setidaknya orang yang kenal, yang dikenal, sehingga atau mungkin kalau bisa itu bekas atau mantan. Nah, itu kan lebih condong ya dipastikan tingkat kesetiaannya itu ya mungkin harapannya besar lah. Karena apa? Rata-rata pasangan itu maunya hanya terus terang saja, uangnya saja. Dulu ketika ritual pertama, kedua, dan ketiga, ketika jembatan belum terbangun, terus tempatnya belum terbangun, itu memang yang ziarah ke sana itu banyak sekali, dan mayoritas itu memang dari luar Pulau Jawa. Bahkan sampai hafal juru kuncinya, kalau nggak salah itu sekitar 2016 atau berapa itu kan belum terbangun, masih naik sampan. Bisa dibayangkan sampai tahun 2023 atau sampai sekarang itu sudah berapa tahun, ternyata tidak semudah membalikkan tangan. Tapi kita yakin berhasil, karena memang untuk beberapa tahun itu nanti kalau memang Anda berjodoh atau memang Anda itu memang keinginannya tercapai, itu sebenarnya untuk syarat dari
teman kita yang menuju ke sana itu sebenarnya tidak mencari, tapi akan ada sendiri, ada petunjuk. Sekiranya mungkin orang tersebut yang lama tidak bertemu atau bagaimana, yang dulunya pernah kita kenal, itu secara tidak langsung berkeluh kesah atau mungkin mempunyai nasib yang sama, sehingga pandai-pandailah untuk menarik hati, tapi juga harus istilahnya digembleng atau dipastikan kalau memang dia mau. Jadi sebenarnya kalau memang syarat itu ada atau mungkin kecocokan Anda berziarah ke sana, itu sebenarnya tidak mencari atau tidak bisa menyewa. Yang paling sempurna itu mungkin entah itu dari mantan atau dari orang yang kita kenal, kemudian dekat, semakin dekat. Setelah itu pasti ada perkembangan, tapi yang dirasakan itu dari pasangan Anda, atau mungkin bahkan dari pasangan yang asli. Itu pasti ada perubahan ketika Anda melakukan ziarah ke sana dan syaratnya sesuai yang diharapkan, itu pasti ada perubahan. Nah, tanda-tandanya itu bagaimana, itu yang perlu dicermati, karena memang secara tidak langsung atau kalau memang Anda peka, pasti ada tanda-tanda yang sangat tampak. Jadi di awal-awal itu entah Anda sendiri atau pasangan Anda yang asli atau pasangan yang Anda ajak ritual, atau bahkan suaminya atau pasangannya yang sah. Pokoknya dari 4 orang tersebut pasti ada tanda-tanda bahwa akan ada keberhasilannya. Di antaranya yang dialami adalah seperti orang menggigil atau kerasuan, kemudian setelah itu mungkin tingkat hormonnya itu meningkat lebih tinggi dari biasanya. Jadi di luar batas kewajaran. Jadi bisa dilihat dari hal tersebut. Apabila 4 orang itu salah satunya ada yang merasakan seperti itu, itulah tanda-tanda bahwa yang bau rekso di tempat tersebut sudah berkenan mengikuti Anda. Makanya ketika sudah ada tanda tersebut, Anda bisa melanjutkan ritual yang selanjutnya, karena kemungkinan besar yang bau rekso atau salah satu penunggu di tempat tersebut itu sudah kerasan di tempat Anda. Nah, hal tersebut itu perlu Anda sikapi dengan ketenangan, tapi tidak serta-merta hal tersebut berhasil, karena memang masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Misalnya mau tidak mau Anda harus komitmen untuk 7 kali melakukan tirakat tersebut.
Nah, setelah 7 kali itu pasti ada perubahan, entah itu dari hal-hal yang tidak terduga atau mungkin yang jauh berbeda. Mungkin ada kemudahan dalam mencari rezeki dan sebagainya. Tapi ingat, semuanya itu tetap dari Tuhan Yang Maha Esa. Terus tanda yang paling nampak ya seperti yang diucapkan tadi. Kemudian yang Anda lakukan adalah biasanya yang kerasukan tersebut itu mempunyai kelainan. Dia pasti ingin makan yang salah satu sering disajikan di tempat ritual, entah itu bunga mawar atau mungkin kandil atau mungkin yang lainnya, tapi pasti ada yang ingin sekali makan bunga tersebut. Nah, disitulah bisa dipastikan bahwa usaha yang dilakukan itu sudah ada tanda-tanda keberhasilan. Terus bentuknya atau mungkin itu cuman gambaran, jadi tidak mungkin nampak. Tapi ketika pertama kali melakukan hubungan itu pasti kelihatan beda. Yang dirasakan itu sangat berbeda. Jadi sangat jelas sekali tanda-tanda seperti itu. Cuman yang ditekankan di sini tidak serta-merta setelah ada makhluk yang merasuki salah satu dari 4 orang tersebut, entah itu pasangannya masing-masing atau yang pasangannya yang satunya, itu akan kelihatan kelancarannya. Nah, di situ sekali lagi memang tanpa tumbal, jadi bisa dikatakan sejenis perewangan atau mungkin kodam jin atau yang lainnya, itu sifatnya hanya membantu pekerjaan atau membantu memperlancar. Jadi jangan berharap ketika Anda melakukan usaha hal tersebut kemudian serta-merta langsung kaya, langsung punya uang banyak, langsung punya itu enggak. Tapi sedikit demi sedikit, terus kemungkinan besar itu dari usaha yang Anda lakukan itu akan lancar atau berjalan sesuai dengan keinginan. Tapi semua itu pasti ada cobaannya dan semua pasti ada godaannya. Nah, di situ yang namanya godaan itu pasti ada, dan itulah sebagai bukti bahwa memang usaha yang dilakukan itu sudah mulai berhasil. Jadi baik-baiklah Anda dalam mengatur keuangan Anda, terus mengatur hubungan dan mengatur semuanya. Karena apa?
godaan tersebut sebenarnya ya memang kalau dirasakan sangat berat, tapi kalau memang tabah dan masing-masing memahami, itu tetap bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Nah, godaan-godaan tersebut yang dialami itu ada beberapa hal, tapi saya rasa tidak cukup kalau hanya dibahas di satu video, maka di video selanjutnya itu kita akan ulas secara lengkap tentang ritual yang dilaksanakan. Jadi jangan lupa untuk tetap menonton, dan ini sekedar sharing informasi atau dari beberapa narasumber yang sangat-sangat dipercaya. Jadi intinya di video ini tidak menyarankan atau menganjurkan hal apapun, hanya sekedar sharing informasi, tapi dampak ataupun akibat-akibat yang ditimbulkan itu tidak bisa dikaitkan dengan video atau isi konten di video ini, karena mutlak semuanya keputusan ada di tangan Anda. Tapi intinya masih banyak jalan, masih banyak cara agar usaha kita tetap berjalan lancar. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap subscribe untuk sharing-sharing dan bertukar pengalaman ataupun dalam mencari jati diri ataupun kesuksesan baik di dunia ataupun akhirat. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.